الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال الصحيح إلى أن قال الثاني عدالة الراوي. Syarat kedua supaya hadis tersebut dinamakan sahih atau makbul. Syarat pertama sudah kita ambil atau kita pelajari minggu kemarin, ittisalus sanad, sanadnya nyambung dari rawi pertama atau rawi yang paling bawah mendengar dari yang atasnya, gurunya mendengar lagi dari gurunya, terus nyambung langsung sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ittisalus sanad atau muttasilus sanad, sanadnya nyambung. Itu syarat pertama. Syarat kedua, adalatur rawi. Rawinya harus adil atau adil. Adil di sini bukan adil bahasa Indonesia, bukan. Ya, nanti disebutkan apa adil maksud di dalam ilmu mustalah. Ay an yakuna kullu rawin min ruwatil hadis fi dzalika sanadi adlan. Setiap perawi di hadis tersebut harus adil. Imam Bukhari harus adil, gurunya harus adil, gurunya lagi harus adil, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal adlu, adil itu apa sih? Ini. Wal adlu huwa al muslimu, muslim. Al aqilu, berarti di luar dari muslim kafir. Dari terima riwayatnya. Kalau dia meriwayatkan masih dalam keadaan kafir. Tapi kalau kafir mendengar hadis dan ketika dia meriwayatkan sudah muslim, itu diterima. Ini tidak tergambarkan kecuali di zaman sahabat, kan begitu. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mana kejadian tersebut terjadi ketika dia masih kafir. Jadi yang penting itu ketika ada, bukan tahammul. Ada itu ketika meriwayatkan, bukan ketika dia mendengar atau ketika terjadinya kejadian tersebut. Yang penting ketika dia meriwayatkan, harus muslim. Banyak contoh. Di antaranya, misalkan Abu Sufyan, beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sufyan yang mana menceritakan ketika dia masih kafir. Tapi dia riwayatkan dia sudah muslim. Jadi muslim di sini itu syarat sanad atau hadis menjadi sahih ketika dia meriwayatkan. Ketika dia mendengar, misalkan sekarang bisa juga ya, ada perawi dengar hadis masih murtad. Kemudian dia meriwayatkannya sudah muslim, maka hadis ini dianggap diterima. Karena ketika dia meriwayatkan itu yang jadi patokan sama ulama, muslim. Akil, harus berakal. As-salimu minal fisqi wa saghairil awsafil khasisah. Ya, selamat dia atau jauh dirinya dari kefasikan. Fasik sini maksudnya maksiat. Wa saghairil awsafil khasisah, dan kelakuan-kelakuan yang di luar etika, taruhlah. Tidak maksiat, cuma tidak pantas untuk dirinya melakukan hal tersebut. Ini tergantung tempat. Misalkan di Saudi. Di Saudi itu kita diomeli sama Buya kalau keluar pagar pakai sewet. Pakai peci, pakai koko, gimana guys? Keluar pagar, keluar rumah pondok harus pakai gamis. Karena gamis pakaian resmi orang sana. Nah ini kan padahal rapi kok BHS misalnya sewetnya. Nak sewet kau dari apa? Di mana itulah. Apalagi bekausan bekausan ke bukan keluar jauh-jauh ke depan tuh lah ke toko.
kantin atau ke Bagola, apa namanya, supermarket kecil depan Indomaret taruhlah, pakai koko, pakai sarung, dimarahin sama Buya karena itu bukan pakaian resmi orang sana. Kalau di Indonesia tidak masalah, pakai kaos begitu tidak masalah ke Indomaret. Jadi berbeda dari tempat ke tempat. Itu ausaf al-khasisah. Jadi misalkan perawi hadis yang tinggal di Saudi Arabia, dia ke tengah kerumunan bagian tempat orang ramai, mall, ke pasar, pakai kaos, pakai sarung. Ini tidak pantas. Pakaian ini tidak pantas untuk dipakai di tengah umum, bisa menjatuhkan nilai adilnya. Tapi kalau dia di Indonesia, tidak. Kenapa? Biasa. Di Saudi, misalkan, pakai gamis, tidak pakai kopiah, tidak masalah. Selagi dia pakai gamis, tidak pakai kopiah, tidak masalah. Biasa. Pakaiannya gitu di sana. Masuk mall, tidak pakai kopiah, itu pakai gamis lebih. Tapi di Yaman, misalkan, tidak. Pakai sarung tidak apa-apa, pakai koko tidak apa-apa, pakai kemeja tidak apa-apa, yang penting pakai kopiah. Kalau tidak pakai kopiah, santri di Yaman itu yukhillu bil muru'ah, tidak pantas untuk santri. Santri di Mekah tidak, yang penting pakai gamis, pakai kopiah, tidak pakai kopiah tidak masalah. Beda begitu, tidak bisa disamakan karena beda tempat. Nah begitulah. Jadi perawi di Madinah, di Mekah misalkan atau di Saudi, perawi hadis misalkan menggunakan sarung itu bisa menjatuhkan nilai adilnya. Perawi di Yaman tidak menggunakan kopiah ketika keluar dari rumah ke masjid, ke mall, misalkan tempat ramai, tidak menggunakan kopiah bisa menjatuhkan atau mengurangi nilai keadilannya. Begitu. Jadi tergantung tempat masing-masing. Fal kafir, maka orang kafir, fasik, majnun, fasik orang yang suka maksiat, majnun orang gila, majhul, majhul itu orang yang tidak diketahui asal usulnya. Kullu haula laisu udulan. Mereka semua ini bukan dinamakan adil. Ini syarat setiap rawi. Jadi setiap rawi harus muslim, setiap rawi harus akil, berakal. Berarti kalau yang tidak berakal siapa? Orang gila. Atau anak kecil. Walaupun anak kecil ini khilaf ulama, kapan anak kecil diterima periwayatan hadisnya. Pokoknya kalau ulama tidak mematokkan dengan umur. Karena tadi juga kadang ada orang yang umurnya 10 tahun anak tapi sudah seperti umur 30-20 tahun dewasa, itu diterima hadisnya. Ada yang mengatakan harus setelah balik, khilaf ulama, tapi patokannya pokoknya selagi dia dewasa, walaupun umurnya kecil hadisnya diterima. Bi khilafil mar'ah, berbeda dengan perempuan, fahiya maqbulatur riwayah. Perempuan diterima riwayatnya. Ini makanya beda adil di bab mustalah beda dengan adil di babun nikah. Kalau syahid tadi di babun nikah, tidak boleh perempuan atau saksi, atau selain di bab nikah. Di bab lain perempuan satu tidak cukup, harus dua. Kan begitu. Laki-laki satu cukup atau laki-laki dua. Kalau tidak ada laki-laki dua, satu laki-laki, maka perempuan satu tidak cukup, perempuan harus dua. Satu laki-laki digantikan dengan dua perempuan. Tadi di bab nikah tidak sah kalau syahidnya saksinya perempuan, tidak sah. Walaupun 4 tidak sah, harus laki-laki. Di bab riwayah tidak, karena bab riwayah ini kan bab menyebarkan dakwah, tidak khusus hanya untuk kaum laki-laki, perempuan. Bahkan banyak perempuan yang meriwayatkan ahaditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu, dari zaman Sayyidah Aisyah, beliau termasuk minal mukthirin, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Sayyidah Aisyah, Abu Hurairah, Jabir, Abu Sa'id, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Sayyidah Aisyah. Termasuk daripada yang terbanyak. Yang terbanyak ini dibatasi sama ulama di atas 1000. Di bawah 1000 bukan golongan terbanyak. Nah, siapa saja yang di atas 1000 meriwayatkan hadis dari Nabi, 6 atau 7 orang ini. Siapa salah satunya? Perempuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ada ulama masih hidup sekarang, masih muda,
dan Al-Fakir alhamdulillah pernah ketemu beliau ketika di Mekah. Itu ngarang dari zaman sahabat sampai zaman dia. Muhadditsat sebenarnya, perempuan yang banyak meriwayatkan hadis. Itu jumlah kitabnya 40 jilid. Dan ada di Habib Makani ada Darul Minhad. Fadal kalau nak beli. Harganya kurang lebih 10 atau 11 juta. 40 jilid, sugi ini kitab. Ya, di pondok ada Amanatul Mustafa. Ya. Pondok beli kemarin 11 juta atau 10 juta. 40 jilid, bukan berlebihan ini, bukan lebay. Ada kitabnya. Dan itu baru dicetak. Mungkin 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, namanya Syekh Akram An-Nadawi. Beliau asli dari India. Ya, Akram An-Nadawi. Ngumpulkan dari zaman sahabat sampai zaman sekarang ini atau sebelum sekarang. Terakhir kapan ada muhadditsat, perempuan yang meriwayatkan hadis. Dikumpulkan 40 jilid. Artinya banyak. Ibn Hajar putrinya muhadditsah. Banyak daripada putri-putri ulama terkenal meriwayatkan hadis. Diriwayatkan Imam Syafi'i kalau tidak salah putrinya juga muhadditsah. Ya. Muhadditsah itu artinya meriwayatkan hadis. Banyak murid-murid yang datang ingin mendengarkan hadis darinya. Ya, putri Imam Syafi'i, putri Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi banyak, kita beda tahu. Ya, bukan tidak kati, banyak, hampir 40 jilid. Ya, berarti kan berapa ribu ya, perawi perempuan yang disebutkan oleh Syekh Akram tersebut. Makanya kata Buya, bikhilafil mar'ah, ya, beda dengan perempuan, fahiya maqbulatur riwayah, diterima. Tapi syaratnya sama, idza kanat muslimatan, muslimah, aqilah, berakal, salimah minal fisik wal awsafil khasisah. Wa kadzalika al-abdu, budak atau hamba sahaya juga diterima periwayatannya. Karena ini kan masalah menyebarkan dakwah Nabi, bukan hanya untuk kaum merdeka saja. Untuk kaum budak pun diterima, beda dengan tadi. Ya, masalah syahid bab nikah atau bab-bab yang lain harus adal di situ maksudnya bukan budak, harus hamba sahaya. Karena budak tidak memiliki kendali untuk dirinya sendiri. Ya, bagaimana jadi saksi untuk orang lain? Tapi masalah periwayatan, ya, budak diterima. Dan ini juga banyak di zaman tabi'in atau zaman sahabat. Kalau kita koreksi, kita baca biografi daripada sahabat-sahabat itu, kebanyakan muridnya yang meriwayatkan hadis-hadis mereka adalah mantan budaknya. Mantan budaknya. Sayyidina Umar punya budak namanya Aslam. Rata-rata sebelum Sayyidina Umar an Aslam. Lihat coba. Aslam punya anak Zaid, juga murid Sayyidina Umar. An Zaid bin Aslam gitu. Abdullah bin Umar, siapa? Nafi itu budaknya beliau. Makanya kita lihat sanad, bahkan termasuk sanad Zahabiyah, sanad yang emas, maksudnya yang paling bagusnya sanad. Min ashahil asanid, termasuk sanad yang paling sahih. Malik an Ibn Shihab an Nafi an Ibn Umar. Imam Malik dari gurunya Ibn Shihab, Ibn Shihab dari gurunya Nafi yang budak dari tuannya Abdullah bin Umar. Ya, bahkan Nafi itu ketika mau dimerdekakan sama Abdullah bin Umar dan dimerdekakan, ya sudah tetap ya statusnya merdeka tapi kerjaannya masih seperti budak ya, karena dia tidak galak ninggalku orang seperti Abdullah bin Umar. Luar biasa sahabat Nabi besar Muhammad SAW, Imam Nafi. Jadi banyak Abdullah bin Abbas mufassir atau Rais al-Mufassirin. Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fid din, kata Nabi. Ya Allah, ajari dia ta'wil, mentakwilkan Al-Quran, dan pahami dia agama. Muridnya budak, Tawus, Ikrimah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, ini semua budak. Jadi di zaman tabi'in itu ilmu sahabat jatuh ke budak-budak yang semua. Kecuali kata ulama di Madinah. Di Madinah Allah ingin memuliakan Nabi besar Muhammad SAW, maka faqihul Madinah Sa'id bin Musayyib bukan budak. Tapi di Mekah budak, atau mantan budak. Di Irak mantan budak, di Syam mantan budak, di Yaman Tawus mantan budak. Semua yang memegang istilahnya itu yang dituju oleh orang guru besarnya mantan budak. Kecuali di Madinah Allah jaga untuk memuliakan Nabi besar Muhammad, maka yang dituju di Madinah bukan mantan budak tapi Sa'id bin Musayyib, mantu Abu Hurairah.
kayak Sayyidina Ali Zainul Abidin ibn Husain ibn Ali karramallahu wajhah wa bintu ibn Fatimah bintun Nabi SAW, itu beliau Quraisy, Arab gotek istilahnya, cucu Nabi, tapi tidak gengsi belajar kepada mantan-mantan budak, belajar ke Tawus, belajar ke Ikrimah, belajar ke Mujahid. Akhirnya kerabatnya atau sahabatnya yang setara dengan beliau, atau ada yang setara dengan beliau, maksudnya yang se-Arab sama atau yang bukan budak, negor, wahai imam, ngapo belajar ke mantan budak itu? Inti cucu Nabi, Quraisy, Arab paling afdol itu Quraisy. Kata Sayyidina Ali, orang itu duduk di mana yang di situ banyak faedah. Baik yang banyak faedah tadi budak atau mantan budak atau bukan budak, aku duduk di situ. Orang harus duduk di mana yang di tempat tersebut banyak faedahnya. Duduk Sayyidina Ali dengan guru-guru tadi, tidak gengsi. Jadi gitu, mantan budak semua ini. Dari mana mereka dapat hadis tersebut? Periwayatannya dari sahabat-sahabat mantan tuan mereka semua. Jadi budak diterima periwayatannya, Wa kadzalika al-'abdu tuqbalu riwayatuhu idza kana musliman aqilan saliman minal fisqi wal awsafil khasisah. Jelas, tapi syaratnya sama. Wa yumkinu an naqul, bisa juga kita artikan kata Abu ya, inna adalatar rawi, maksud dari rawi itu adil, maknaha maksudnya nadhafatu sulukihi, bersih jalannya. Artinya perjalanan hidupnya itu bersih, rapi, beradab. Taharatu sayrihi, suci perjalanannya. Ya maksudnya hidupnya itu rapi, berakhlak, punya adab, tidak suka melanggar begitu. Wa huwa yatanawalul janibal akhlaqi fir rawi. Adal ini mencakup atau mewakili bagian akhlak di dalam perawi. Jadi rawi dibagi dua, ada bagian akhlak atau bagian ketakwaan dan kesolihan, yaitu adil. Setengahnya lagi masalah keilmuan dan masalah hafalan. Nanti syarat ketiga, dobat namanya, beda. Jadi harus adil juga harus dobat. Wa yabqa ishtiratul janibil ilmi, sisanya adalah masalah keilmuan atau kehafalannya, masalah hafalan, kekuatan hafalannya. Kenapa? Li'annahu la yalzam, karena tidak mesti min kaunir rawi, ketika satu rawi adlan, dia muslim, dia akil, berakal, dia tidak fasik, dia juga tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan moralnya atau kedudukannya, martabatnya. Salihan, takwa, taqiyan fi nafsihi, ya, bertakwa atau selalu menjaga hawa nafsunya. Tidak mesti an yakuna hafizan mutqinan fi riwayatih, tidak mesti orang tersebut hafalannya kuat, ya, bisa dijadi keandalan hafalannya, tidak mesti kata Buya. Wal aksu bil aksi, juga kebalikannya. Orang yang hafalannya kuat belum tentu dia adil, belum tentu dia soleh, belum tentu dia takwa. Orang yang takwa soleh belum tentu hafalannya kuat. Begitu. Ai la yalzam, tidak mesti min kaunihi hafizan mutqinan fi riwayah, hafalannya bisa diandalkan, an yakuna adlan salihan taqiyan. Ya, dia adil, soleh dan takwa. Lidzalik, oleh karena itu, ishtaratul ulama hadis mensyaratkan fir rawi, di dalam satu rawi, an yatahaqqaqa biwasfin akhar, harus mempunyai sifat yang ketiga atau syarat yang ketiga. Apa itu? Wa huwa kaunuhu hafizan, ya, hafalannya kuat, mutqinan, mantap, muhaqqiqan fi riwayatihi, ya, telaten dalam periwayatannya, ya. Wa huwa, dan ini semua, alladzi yu'abbaruna anhu au yu'abbiruna anhu bitamamid dhabat, disebutkan oleh ulama dengan kalimat tamamud dhabti. Wa huwa asyartu tsalits min syurutis sahih, syarat yang ketiga. Kita baca ats-tsalits tamamu ad-dhabat. Wal muradu bidzalik,
Apa tamamud dhabat ini? Kaunuhu fil martabatil ulia. Ya, hafalannya tingkatan paling tinggi. Bi an yathbuta ma sami'ahu fi dhihni. Sekiranya lengket langsung yang dia dengar. Itu. Jadi yang dia dengar lengket di otaknya. Tidak ada hilang. Bihaitsu sekiranya yatamakkanu dia bisa min istihdarihi matasya, bisa mengucapkannya atau menyebutkannya matasya, kapanpun dia mau. Didengar hadis langsung hafal, tapi bukan hafal habis itu lupa. Tidak, hafal dan ketika dia kapanpun diminta untuk menyebutkan hadis tersebut langsung dia bisa. Itu tamamud dhabat. Istilahnya hafalannya tingkatan paling atas. Fakharaja, maka keluar dari definisi ini al-mughaffal katsiral khata. Mughaffal di sini bukan orang lalai atau orang bodoh, bukan. Mughaffal di sini artinya orang yang sering lupa. Katsiral khata, sering salah. Ya. Baru setengah jam sudah beda kalau ceritanya. Nah itu gitu kadang kan. Di majelis, satu majelis, satu kitab cuman setengah jam, oh tidak, aku tadi dengar baca ini, oh aku tadi dengar baca ini, lain, baru setengah jam, belum setahun, oh, udah lupa kalau sudah. Ya kita sekarang, kalau orang dulu tidak, mereka ingat. Ibn Syihab mendengar hadis dari 10 guru, setiap guru 10 hadis, satu keliling, balik ke rumah ingat kalau hadis 10 ini dari ustadz ini, 10 ini dari ustadz ini, 10 ini dari beserta sanadnya. Dan tidak lupa lagi sudah masuk kotak, tidak lupa lagi. Ya. Sebagian dari mereka di akhir hayatnya ada yang lupa dan itu ulama tahu. Jadi man wahima fi akhir umrih, disebutkan di akhir hayatnya banyak lupa, ya sudah. Kapan itu? Dicatat sama ulama. Jadi kata ulama, umur dia 60 dia udah banyak lupa. Berarti yang meriwayatkan hadis dari orang tersebut ketika umurnya 60 dhaif, tidak diterima hadisnya. Ini ada beberapa guru Imam Bukhari. Jadi kita jangan heran, misalkan ada orang ngomong, oh guru Imam Bukhari itu di sanad Bukhari ada yang dhaif. Loh kenapa? Ya karena hafalannya ini banyak salah. Ketika meriwayatkan hadis, banyak lupanya. Itu orang tidak paham. Dia baru baca terjemah singkat langsung mengklaim guru Bukhari hafalannya lemah, jadi hadis Bukhari dhaif. Oh berarti di Sahih Bukhari ada hadis dhaif, tidak paham. Oi, sini dulu. Ini orang dibagi dua jatahnya itu atau masanya itu dibagi dua sama ulama. Masa sebelum dia sering lupa dan masa setelah dia sering lupa. Imam Bukhari, ya, setiap orang yang banyak lupa dan disebutkan oleh Imam Bukhari berarti Imam Bukhari meriwayatkannya sebelum dia sering lupa. Ya karena wajar, umur, jadi faktor umur dia ini lupa. Umurnya 70, 80 tahun lupa. Tapi ulama saking amanahnya dengan hadis Nabi, walaupun dia sebelumnya sahih, makbul atau thiqah bahasanya, cuman karena di akhir hayatnya sering lupa sama ulama, tidak dipakai lagi. Maaf, saya afwan. Ini bukan masalah jabar khawatir. Ini masalah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mau Imam Bukhari tidak diriwayatkan lagi. Ketika dia sudah lupa ditinggalkan sama Bukhari. Bukan dilupakan, bukan, tidak diriwayatkan lagi. Kenapa? Banyak lupanya. Jadi setiap perawi yang punya dua waktu kayak tadi itu, dua masa, yang meriwayatkan hadis mereka setelah mereka banyak lupa, dhaif, tidak diterima hadisnya. Walaupun sebelum itu mereka hafalannya kuat, tapi yang meriwayatkan sebelum mereka banyak lupa, barulah diterima hadisnya. Itu jadi. Ya. Itu ada beberapa dan disebutkan sama Ibn Hajar. Jadi kan bab 1, siapa saja yang lupa di akhir hayatnya. Jadi Masya Allah, ulama hadis kita detail dalam masalah perawi hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja aidan khafifat dhabat. Keluar juga dari definisi ini yaitu tamamud dhabat. Hafalan yang sangat kuat sekali adalah hafalan yang tidak terlalu kuat, maka ini nanti masuk ke hadis hasan. Jadi perbedaan sahih sama hasan apa? Semuanya sama, sanadnya nyambung, perawinya semuanya adil,
ya, perawinya tidak ada syudzud, tidak ada illah, cuman hafalannya saja. Yang hadis sahih hafalannya tingkatan atas, yang hadis hasan hafalannya agak sedikit di bawah. Dah, masalah itu baik cuman. Maka beda. Karena ulama mengatakan tidak semua orang tuh hafalnya tingkatan atas. Gitu. Kalau kita cuma nerimo yang atas baik, sayang hadis yang bawah ini. Akhirnya jadikan dua lah, ada sahih dan hasan. Ar-rabi, yang keempat, khuluhu minasyudzud. Hadis tersebut ya, syudzud, tidak syudzud. Apa syudzud itu? Ai la yukhalifu dzalika thiqatu arjaha minhu minar ruwah. Rawi hadis tersebut tidak bertentangan dengan rawi yang lain yang lebih kuat. Misalkan ana meriwayatkan hadis, Mang Sukma meriwayatkan hadis juga. Ana thiqah. Ini thiqah itu ma'asyarul hadirin itu ringkasan untuk perawi yang diterima. Begitu aja ya. Jadi kalau ana mengatakan rawi ini thiqah, artinya dia sudah mempunyai 5 syarat tersebut. Udah. Jadi disingkat sama ulama thiqah, diterima gitu. Mang Sukma juga thiqah. Mang Sukma meriwayatkan hadis, ana meriwayatkan hadis. Kita semua thiqah, artinya hadisnya kita semua sahih. Cuman hadis ana mengatakan A, hadis Mang Sukma mengatakan B dalam satu masalah. Misalkan hadis ana mengatakan tidak boleh minum air dingin. Hadis Mang Sukma mengatakan kandungannya boleh minum air dingin. Ini tidak bisa digabung. Namanya ta'arud. Ya, ta'arud itu dua dalil ya, yang bertentangan zahirnya. Kalau bisa digabung bukan ta'arud. Misalkan bisa digabung bagaimana? Oh, hadis yang diriwayatkan Nabil tidak boleh minum air dingin itu ada kaitnya, ada embel-embelnya apa? Ketika orang sakit, misalkan. Hadis Mang Sukma boleh minum air dingin maksudnya ketika orang tidak sakit. Oh, berarti digabung bisa kan? Digabung. Yang tidak boleh minum air dingin yang lagi sakit. Yang tidak sakit boleh minum air dingin. Ini bisa digabung, maka bukan ta'arud, tidak ada pertentangan. Pertentangan itu ta'arud itu ketika tidak bisa digabung sama sekali. Ya, kalau anak A masuk B, tidak bisa digabung. Jadi harus pilih salah satunya yang mana. Nah, ini dilihat siapa yang lebih kuat. Tidak mungkin satu level lawin. Oh, dilihat Mang Sukma lebih kuat dari segi ini misalkan. Maka hadis anak dinamakan syadz. Hadis anak dinamakan syadz. Ini khuluhu minasyudzud. Akhirnya hadis ini tidak jadi sahih. Walaupun perawinya adil, perawinya hafalannya kuat, sanadnya muttasil, cuman ada syarat yang keempat. Hadis ini bertentangan dengan hadis orang lain yang mana orang lain tersebut lebih kuat dari hadisnya, begitu. Bertentangan. Kalau tidak bertentangan tidak masalah. Ini bertentangan. Gitu ya, itu artinya syudzud dan ini banyak ya, atau sering orang banyak salah paham di sini. Syudzud yaitu tadi ya thiqah dia, hafalannya kuat, orangnya takwa, orangnya adil, sanadnya nyambung, cuman tadi bertentangan dengan hadis orang yang lebih sahih di atasnya. Maka hadis ana tidak dipakai, tidak digunakan. Kenapa? Karena bertentangan dengan yang lebih sahih. Yang harus kalian pakai hadis orang yang lebih sahih. Artinya boleh misalkan minum air dingin, begitu. Yang terakhir, al-khamis, yang kelima, khuluhu minal illah. Hadis tersebut atau sanad tersebut lepas selamat dari illah. Ya. Illat itu penyakit. Apa penyakit? Ya, wal illatu, penyakit di dalam hadis adalah wasfun khafiyun, satu sifat yang sangat samar sekali, yakdahu fil qabul, yang mana bisa mencacati hadis tersebut. Tapi sifat ini saking samarnya, zahiruhu as-salamatu minhu, zahirnya sanad ini selamat dari sifat tersebut. Itu illat.
Fakir ulangi. Ya. Jadi illat fil hadis, illat itu penyakit. Penyakit di dalam hadis itu satu masalah atau sifat penyakit yang samar sekali, tidak kelihatan secara zahir. Yang mana kalau kelihatan pasti kita hukumi hadis ini ada penyakitnya, tidak boleh diterima. Contoh, misalkan ana nyebutkan kepada antum, hadis ini saya dengar langsung, kata ana, dari As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ini bukan illat. Kenapa bukan illat? Karena dia tidak samar. Kenapa tidak samar? Ya orang tahu, Ustaz, ente itu lahir, Sayyid Alawi sudah meninggal. Nah itu. Ya kan? Begitu, gampang dicarinya. Sedangkan illat tidak. Illat hadis susah. Dan tidak semua ulama hadis paham masalah illat. Jadi hanya ulama-ulama khusus. Seperti Imam Bukhari, seperti Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi punya kitab illat 2. Yang pertama Ilalus Shaghir, di akhir kitab hadis beliau Jami' Tirmidzi. Yang kedua Ilalul Kabir, tebal, disyarahi oleh Ibn Rajab Al-Hambali 2 jilid. Ini masalah yang ruwet istilahnya illat ini. Kenapa? Karena samar nian. Jadi kalau gambaran yang seperti tadi, ya, ana bilang aku dengar hadis ini langsung dari Sayyid Alawi atau dari Sayyid Abbas Al-Maliki, kakeknya Abu Ya Muhammad. Orang langsung ketawa. Bohong ini orang. Kenapa bohong? Jelas. Dia lahir tahun sekian. Sayyid Alawi lah meninggal 10 tahun sebelumnya. Sayyid Abbas sudah meninggal 15 tahun, 20 tahun sebelumnya. Jelas bohongnya. Tapi illat ini yang dimaksud yang sangat samad seperti ini. Di antara kalian jamaah madrasah Al-Malikiyah. Tapi suatu malam atau pernah berapa malam tidak hadir. Habis itu dia meriwayatkan hadis yang kita baca ketika dia tidak hadir. Siapa yang tahu dia tidak hadir malam itu? Nah, itu ruwet baru kan? Karena dia hadir terus. Dia jamaah madrasah, rutin dia. Cuman pernah dia berapa malam tidak hadir. Dan hadis yang dia riwayatkan ternyata yang kita baca pas dia tidak hadir. Nah, ini perlu ditelitinya kan? Begitu. Itu namanya illat. Samar. Jadi ketika dia mengatakan aku meriwayatkan hadis ini dari Madrasah Al-Malikiyah, orang percaya. Kenapa? Ya, dia memang jamaah rutin Madrasah Al-Malikiyah. Tapi orang yang cerdas, orang yang pemahamannya atau pengalamannya kuat dalam ilmu hadis tidak langsung percaya. Ingat dulu. Benarnya apa? Ini hadis dia riwayatkan dari Madrasah Al-Malikiyah. Hadir itu siapa dia? Oh, pernah dia sudah hadir berapa malam? Nah, cari. Tanya sama yang lain. Hadis ini pas kapan diriwayatkan? Langsung mau bilang, hadis ini diriwayatkan tanggal 9 Agustus atau 19 Agustus. 19 Agustus. Dia ini 19 Agustus lagi tidak hadir keluar. Oh, itu saya. Dan ini tidak mampu melakukan hal seperti ini kecuali orang-orang memang pakar hadis. Contoh yang gampang. Ana mengatakan hadis ini aku dengar dari Abu Ya Sayyid Muhammad. Ini termasuk illat atau tidak? Dari Abu Ya Sayyid Ahmad. Ana 10 tahun sama Abu Ya Sayyid Ahmad. Antum ketika mendengar langsung percaya. Oh iya, Ustaz Nabil 10 tahun sama Abu Ya Sayyid Ahmad. Tapi tidak tahunya hadis ini tidak ana dengar langsung dari Abu Ya Sayyid Ahmad. Kenapa? Karena Abu Ya ketika meriwayatkan hadis ini ana sudah balik. Nah, siapa yang tahu ini? Kecuali yang ahli memang. Tahu, dicek. Cara pengecekannya banyak. Nah, itu namanya illatul hadis. Jadi harus samar. Yang mana ketika terbukti ana tidak mendengar langsung dari Abu Ya, sanad ana dhaif. Kenapa dhaif? Karena ada satu rawi yang ana hapus. Siapa rawi ini? Nah, yang dihapus sama Ustaz Nabil ini. Karena Ustaz Nabil tidak dengar langsung hadis ini dari Abu Ya. Abu Ya Sayyid Ahmad. Kalau Abu Ya Sayyid Muhammad mungkin antum gampang nyarinya. Ustaz Nabil, Abu Ya Sayyid Muhammad. Abu Ya Sayyid Muhammad meninggal 2005 atau 2004. 2005. Ustaz Nabil ke Mekah 2011. Oh, 6 tahun sebelum Abu Ya. Bohong berarti. Dan sebelum itu Ustaz Nabil tidak pernah haji, tidak pernah umrah. Nah, dah, bohong. Pasti ada perawi di atasnya ini. Dia tidak pernah dengar langsung dari Abu Ya Sayyid Muhammad. Itu bukan illat namanya. Langsung itu hadisnya dhaif. Illat harus samar, harus susah untuk dicari.
Dari Abu Said Ahmad, oh 10 tahun, oh 10 tahun, lama 10 tahun tuh. Berapa hadis yang dia dengar? Oh berarti benar, ini hadis dari Abu Said Ahmad. Tapi tidak, pas dicek hadis ini Abu Said Ahmad, misalkan kitab tersebut tidak dipelajari oleh Abu Said Ahmad kecuali tahun 2022. Ana balik tahun 2021, setahun setelahnya. Berarti Said Nabil ini tidak dengar langsung, tapi dari perawi di atasnya yang masih di sana dengar dari yang masih di sana, cuman dihapus di dalam sanadnya jadi dhaif. Insyaallah paham ya. Itu namanya illatul hadis, harus samar. Hukmuhu, hukum hadis sahih, annahu yuhtajju bihi fil aqaid, ya bisa dijadikan hujjah di dalam akidah. Ya, jadi dalam masalah akidah kita harus pakai sahih, tidak boleh dhaif. Wal ahkam, dan di dalam hukum-hukum, ya di dalam hukum, ya ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, itu harus pakai hadis sahih. Wa yajibu al-amalu bihi, dan wajib diamalkan. Maksud wajib diamalkan, ya, bukan artinya ketika kita mendengar hadis sahih langsung wajib kita amalkan, tidak. Maksud wajib diamalkan ketika ada dua orang debat, yang satu mengatakan ini boleh, yang satu mengatakan ini tidak boleh, yang tidak boleh mengeluarkan hadis sahih, yang mengatakan boleh tidak punya hadis, yang mengatakan boleh harus menerima hukum boleh, begitu, tidak boleh. Paham tak? Itu maksudnya yajibul amalu bihi, wajib diamalkan. Sekali lagi, bukan artian wajib diamalkan kalau wajib diamalkan berarti kita tiap malam dosa. Malam Sabtu, kenapa? Berapa hadis kita dengar di sini hadis sahih, harus kita amalkan semua, wajib? Tidak. Maksud wajib diamalkan, ya, di dalam hukum hadis sahih kayak tadi, ya, anak sama Mang Sukma debat. Ya, Mang Sukma bilang minum air dingin boleh, anak bilang minum air dingin tidak boleh. Kata Mang Sukma, mana dalilnya inti? Anda tak punya dalil, diam, tak punya hadis, atau mengeluarkan hadis cuman dhaif. Mang Sukma mengeluarkan hadis sahih, maka di situ anak harus menerima hukum dari Mang Sukma, harus mengaku kalah. Kenapa? Karena ada hadis sahih. Tak boleh ngelawan hadis Nabi Muhammad SAW selagi anak tidak punya dalil yang sahih. Tapi apakah harus anak minum air tersebut? Tidak harus. Nah itu, tidak harus. Ya. Cuman anak harus mengakui, ikrar, harus fatwa bahwasanya minum air dingin boleh. Kenapa boleh? Karena hadisnya sahih. Tapi apakah anak harus minum air dingin? Tidak harus, tidak ada kewajiban. Begitu. Itu maksud yajibu al-amalu bihi, wajib diamalkan ketika tadi ada perdebatan. Insyaallah jelas ya, wallahu a'lam bissawab.